Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk warga Adirayata D3 Akuntansi 2019. Kembali lagi bersama saya, Erik Sula, selaku Tentor Fitbar ALK pada pertemuan 5 ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas beberapa soal-soal Brigada Sabta yang sudah saya pilih-pilih yang kira-kira berkaitan dengan materi ALK pertemuan 5 ini. Oke, langsung aja kita mulai dari nomor satu. Distorsi ekuitas tercermin dalam convertible bond, yaitu berupa yang A, kupon obligasi tidak mencerminkan nilai sesungguhnya, B, nilai dari opsi convertible bond untuk ditukar atau dikonvert menjadi short term tidak dihitung, C, opportunity cost yang timbul dari lebih tinggi kupon rate convertible bond dibanding dengan bond sejenis, dan yang D, nilai dari hak opsi convertible bond untuk ditukar atau dikonvert menjadi ekuitas tidak dihitung. Jawabannya yaitu yang D. Nah, jadi sini saya akan jelaskan menggunakan whiteboard ya. Oke. Jadi yang dimaksud dengan convertible bond adalah sebuah obligasi. Obligasi yang memiliki fitur di mana dia itu mendapatkan bunga selaku pemegang obligasinya serta dapat dikonvert menjadi sekuritas seperti saham biasa atau saham lainnya ya, yang dikehendaki pada kontrak awal saat memperjualbelikan convertible bond tersebut. Nah, jadi di sini kenapa kok nilai dari apa tuh nilai ekuitasnya menjadi tidak dihitung? Nah, menurut saya itu jika ada apa itu convertible bond yang tidak diungkap secara jelas di dalam CALK, maka itu akan menjadi distorsi dalam akuntansinya. Convertible bond itu dianggap sebagai obligasi yang biasa dan tidak dimungkinkan ke depannya berubah menjadi saham. Sedangkan hal itu harus dipertimbangkan dalam analisis laporan keuangan. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 2-nya. Oke. Nomor 2 yaitu dalam melakukan analisis atas off balance sheet financing, analis perlu berhati-hati karena yang A bisa membuat laporan keuangan menjadi opini, yang B terdapat potensi liabilitas mungkin memberatkan perusahaan, yang C membuat neraca perusahaan akan menjadi rusak, dan yang D itu menimbulkan keraguan terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut saya itu yang B. Kenapa kok terdapat potensial liabilitas yang memberatkan? Nah, di sini saya akan jelaskan lagi di whiteboard. Nah, jadi misalnya ada off balance sheet ya, off balance sheet, di mana akun-akun tertentu tidak dimasukkan. Akun-akun tidak dimasukkan. Nah, biasanya yang tidak dimasukkan itu kan akun liabilitas ya. Karena jika perusahaan tidak memasukkan akun liabilitas dalam praktek off balance sheet ini, laporan keuangan perusahaan itu akan tampak lebih bagus dengan dinilai dari rendahnya tingkat utang perusahaan tersebut. Nah, jika liabilitas ini tidak dicantumkan, padahal sebenarnya ada dan terjadi, dikhawatirkan ke depannya nilai liabilitas itu akan membengkak. Di mana nilai liabilitas yang membengkak ini kan akan menuntut adanya arus keluar ya dari perusahaan. Bisa berupa uang atau jasa. Nah, jika ada uang atau jasa yang digunakan untuk membayar liabilitas, nah berarti kan ada potensi bahwa aset perusahaan itu akan turun secara tiba-tiba dibandingkan dengan dikarenakan liabilitas itu disembunyikan di awal. Nah, itu yang dikhawatirkan akan memberatkan perusahaan. Oke, lanjut lagi ke nomor 3. Nomor 3, PT Wanda Forever memperlakukan aset yang disewanya sebagai operating lease. Dalam kontrak leasing terdapat klausul PT Wanda memiliki kesempatan untuk membeli aset yang disewanya selama 3 tahun. Nah, distorsi yang terjadi ini menyebabkan, nah ini bahasannya terkait leasing ya.
Oke, terkait leasing, di mana operating lease yang seharusnya itu diperlakukan sebagai finance lease. Nah, jika ada kesalahan perlakuan ini, maka kan ada beberapa akun yang hilang, yaitu right of use asset dan lease liability-nya. Lease liable. Nah, jika right of use asset tidak dicatat dan lease liability tidak dicatat, maka right of use asset ini kan termasuk dalam akun aset ya. Kalau tidak dicatat berarti dia di bawah rata-rata, di bawah atau terlalu kecil. Nah, berarti dia under state asset, dan list liability yang tidak dicatat ini akan mempengaruhi liabilitas perusahaan, yaitu tampak lebih rendah. Ya, jadi jawaban itu ada dua ya, yang A dan yang C, understate asset dan understate liability. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor 4, distorsi yang muncul dari kewajiban atau liabilities disebabkan ambiguitas dari faktor di bawah ini kecuali. Nah, jika ada kecuali berarti ini yang paling tidak nyambung atau tidak mempengaruhi liabilities. Nah, kapan terjadinya? Nah, titik pengakuan liabilities ini tentunya akan menyebabkan distorsi. Kapan kita harus mencatat, kapan kita tidak usah mencatat. Nah, itu biasanya ada di kontingensi. Lalu yang B itu pengukuran liabilities atau kewajiban itu harus tepat. Nah, dalam kontingensi kita harus mengestimasi kontingensi itu secara tepat berdasarkan mungkin dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu, atau memang dari dokumen yang sudah tertera. Lalu yang C, bagaimana kewajiban harus dibayar. Nah, ini jawabannya. Kenapa? Karena yang namanya kewajiban itu kan bagaimana dibayar itu kan tentunya pasti akan menyebabkan sisi aset berkurang kan. Jadi tidak menimbulkan distorsi gitu. Jadi kalau misalnya ada kewajiban ya dibayarnya pakai aset. Nah, tinggal tergantung bentuk asetnya apa, bisa uang kas atau apa gitu. Lalu yang nomor 5, itu distorsi kewajiban berupa pencatatan capital list menjadi operating list membuat laporan keuangan perlu di-recast, yaitu pada bagian ini jawabannya itu yang pasti dia akan memunculkan ya yang namanya right of use asset dan list liability. Nah, berarti kita sudah tahu bahwa kita harus memunculkan aset dan kewajibannya. Lalu mana ada lagi aset dan kewajiban ini? Oh, ini menghilangkan. Nah, berarti yang B. Serta beban depresiasi pada laba rugi perusahaan. Nah, beban depresiasi akan diakui per periodenya, per lease term-nya. Oke, kita lanjut. Yang nomor 6 itu di bawah ini yang merupakan insentif bagi lessee untuk menstrukturkan sewa sebagai operating list terkait dampak operating list terhadap neraca dan laporan laba rugi. Nah, jawabannya itu kita mulai dari yang A, itu operating list menyajikan kewajiban lebih rendah. Operating list menunda pengakuan beban. Operating list menyajikan aset lebih rendah. Oke. Itu jawabannya yang ini sudah. Oke, jawabannya itu yang D, di mana operating list menyajikan kewajiban lancar yang lebih tinggi dari seharusnya. Nah, yang dimaksud kewajiban lancar ini saya akan jelaskan coba di whiteboard. Nah, jadi pada operating list kan ada dua pencatatan ya, dari sisi lessee dan lessor. Nah, dari sisi lessee itu dia akan mencatat sebagai rent expense atau lease expense. Dari sisi lessor, dia akan mencatat sebagai unearned service revenue yang dikredit ya. Karena itu menandakan pembayaran per termina itu menandakan sebuah kewajiban yang baru dilaksanakan oleh lessor. Nah, jika kita mencatat sebagai operating list, maka nilai unearned service revenue itu akan menjadi lebih tinggi.
Karena kan pada awal itu kan lessor akan mencatat unearned service revenue secara utuh ya. Lalu kita, karena pada sisi lessor itu akan dicatat unearned service revenue setiap pembayaran leasingnya tersebut. Nah, itu yang menyebabkan kewajiban lancarnya lebih tinggi. Oke, balik lagi ke soal feedbacknya. Nomor 7. PT Selalu Bahagia menyewa sebuah mesin fotokopi dari PT Ramatama. Sewa ditandatangani 1 Januari menyebutkan bahwa lessor memberikan hak guna aset tersebut ke lesi. Nah, berarti ada transfer kepemilikan. Lalu nomor 1, kontrak bersifat tidak dapat dibatalkan atau non-cancelable. Masa sewa guna usahanya 5 tahun atau termin sewanya 5 tahun. Pembayaran sewa dilakukan setiap awal tahun, oke. Nilai wajarnya 600 juta, usia ekonomisnya 6 tahun. Nah, dari sini saja kita bisa simpulkan bahwa termin dan masa manfaatnya itu kan 5/6 dikali 100% ya. Itu 83%. Nah, ini sudah di atas kriteria finance lease. Ya, di mana kriteria finance lease itu sebesar 75%. Nah, berarti kita bisa kategorikan sebagai finance lease. Nah, ini bisa langsung kelihatan jawabannya itu yang A. Oke, lanjut ke nomor 8. Akun kontijen perlu diperhatikan oleh analis dalam melakukan analisis aktivitas pendanaan perusahaan. Karena yang A itu berpotensi menghasilkan gain atau menimbulkan loss di masa depan. Nah, ini udah sesuai dengan pengertian dari kontijen, di mana kontijen itu adalah potensi-potensi baik berupa gain atau loss di masa depan. Nah, itu masih berupa potensi atau estimasi, bisa terjadi atau enggak. Lanjut ke nomor 9. Dalam rangka menganalisis arus kas dari aktivitas pembiayaan atau financing, analis bisa melakukan dengan melakukan benchmarking pada, nah, karena ini sesuai dengan judul PPT ya di awal nih saya tunjukkan. Di mana pada TM5 ini kita akan membahas sisi kanan dari persamaan akuntansi, yaitu sisi liabilities dan equities. Nah, ini yang disebut aktivitas pendanaan. Nah, jadi selama melakukan analisis kita akan memantau dari sisi liabilities-nya dan sisi equity-nya. Oke, balik ke soal feedback-nya. Nah, ini berarti yang C. Dari kewajiban dan ekuitas pada neraca. Karena ini merupakan apa itu komponen dari pendanaan atau financing. Oke, lanjut ke nomor 10. Pernyataan salah mengenai kewajiban kontingensi dan provisi adalah yang A, impairment, loss atas piutang dan beban garansi pada prinsipnya kontingensi ya, betul ini. Keengganan perusahaan untuk mengakui kewajiban diidentifikasi berpotensi bias. Jika ada kejadian mengikat, namun estimasi dia diandalkan, cukup diungkapkan, betul. Nah, jawabannya yang D. Jika ada transaksi atas kejadian yang mengikat dan memungkinkan arus kas keluar di masa datang, serta nilainya dapat diestimasi secara andal, maka cukup diungkapkan. Nah, ini contoh yang salah ya, karena seharusnya jika sudah diestimasi secara andal itu seharusnya dan mengikat dan memungkinkan arus kas keluar di masa depan, seharusnya itu dicatat sebagai kewajiban. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke nomor 11. Oke, lanjut nomor 11 ya. Nomor 11 itu analis ekuitas dilakukan dengan cara di bawah ini. Nah, kecuali berarti kita harus mencari analisis-analisis yang di luar dari analisis ekuitas atau yang berkaitan dengan komponen ekuitas. Yang pertama itu klasifikasi sumber ekuitas perusahaan utama perusahaan. Oh, ini sudah sesuai ya. Lalu yang B itu memeriksa kelas saham, apakah sudah sesuai stakeholder. Yang A itu membuat klasifikasi sumber ekuitas utama, ini sudah sesuai.
Yang B itu memeriksa kelas saham dari stakeholder terkait dengan hak dan prioritasnya. Kira-kira dari common stock dan preferred stock itu prioritasnya sudah sesuai atau belum dan sudah diungkap dalam CALK atau belum. Nah, itu udah sesuai ya. Lalu yang C itu mengevaluasi kebijakan dividennya. Ini juga berkaitan dengan ekuitas, bagaimana cara pengedaran dividennya. Dan yang D itu kebijakan reserve piutang. Nah, ini terkait aset ya. Karena ini terkait dengan akun piutang, di mana akun piutang itu merupakan komponen dari aset. Kita lanjut ke nomor 12. Dalam melakukan analisis atas kewajiban kontingen, analis perlu berhati-hati dengan prinsip konservatisme. Prinsip konservatisme itu adalah prinsip kehati-hatian. Jadi seorang analis itu harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis kewajiban kontingen. Nah, prinsip konservatisme dalam kewajiban kontingen itu berkaitan dengan titik terjadinya dan bagaimana estimasinya. Nah, dalam pilihan ganda ini berarti kita harus mempertimbangkan probable dan estimable. Nah, berarti yang di mana seorang analis itu harus memperhatikan titik terjadinya itu sudah kira-kira kemungkinannya berapa persen gitu. Apakah sudah di atas 50%, 51 sampai 99%, maka itu harus disajikan dalam kewajiban dan harus diestimasi secara handal sesuai dengan keadaan yang terjadi sebenarnya. Oke, lanjut ke nomor 13. Distorsi kewajiban juga akan menyebabkan akun kewajiban akan salah saji atau mistake. Nah, yang biasa muncul di kewajiban pensiun. Nah, di sini saya akan tunjukkan di artikel yang saya baca di internet. Nah, jadi di sini ada artikel yang saya download di internet, yaitu tentang estimasi manfaat pasti dalam akuntansi imbalan kerja atau pensiun. Nah, jadi di artikel ini dinyatakan bahwa estimasi liabilitas pensiun itu adalah sesuatu yang sangat rumit. Nah, estimasi liabilitas sebuah paket pensiun adalah rumit dan beresiko keliru. Nah, maka saya dapat simpulkan dari soal tadi, distorsi-distorsi yang mungkin terjadi itu adalah salah estimasi dalam kewajiban pensiun. Oke, kita lanjut. Di nomor 14 yaitu pernyataan yang benar terkait dengan debt financing dan equity financing, yaitu saya pilih yang opsi D, karena debt financing itu memiliki resiko yang tinggi. Dalam artian di sini ada resiko gagal bayar atau bunga yang tidak lancar dibayarkan. Nah, makanya kan dalam debt financing itu kan kadang ada apa tuh peringkatnya ya, peringkat debt-nya itu apakah triple A atau triple B gitu, tergantung dengan kelancarannya mereka membayar atau track kreditnya selama dia melakukan utang atau pinjaman. Oke, lanjut ke nomor 15. Distorsi kewajiban berupa pencatatan capital list menjadi operating list akan membuat laporan keuangan perlu di recast. Nah, ini sama ya. Di mana kita harus memunculkan kita harus memunculkan aset dan kewajiban di neraca. Karena ini berkaitan dengan akun right of use asset dan lease liability. Oke, kira-kira itu saja untuk sesi pembahasan soal pertemuan 5 ALK. Jika ada salah kata atau perbedaan pendapat, saya meminta maaf karena kita sama-sama dalam proses belajar ya. Semoga kita bisa terus belajar bersama dan membahas soal ini untuk mendapatkan jawaban yang sesungguhnya atau jawaban yang benar gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk warga Adi Rayakta.